Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riri Riznala Astuti dengan NIM 112410086. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan esai saya mengenai kepemimpinan transformasional dalam operasi, peran strategis pemimpin dalam membangun budaya Lean yang mengintegrasikan kualitas, persediaan, dan sumber daya manusia. Pada slide ini saya akan menjelaskan pendahuluan di mana persaingan industri menuntut perusahaan tidak hanya berfokus pada peningkatan output, tetapi juga pada kualitas proses, efisiensi persediaan, dan keterlibatan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Artinya, keberhasilan operasional tidak cukup diukur dari jumlah produksi, tetapi juga dari kualitas proses dan keterlibatan karyawan. Lean Manufacturing banyak diadopsi sebagai pendekatan manajemen operasional, namun implementasinya sering gagal karena hanya berorientasi teknis tanpa diiringi perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa Lean sering dipahami sebagai sebatas alat efisiensi, bukan sebagai sistem manajemen yang menyeluruh. Keberhasilan Lean sangat dipengaruhi oleh peran kepemimpinan transformasional dalam membangun budaya kerja yang berkelanjutan. Karena itu, esai ini menekankan bahwa kepemimpinan transformasional menjadi kunci dalam mengarahkan perubahan cara kerja agar Lean dapat diterapkan secara konsisten dan jangka panjang. Kita masuk ke pembahasan. Di sini ada poin 2.1, transformasional sebagai titik awal Lean. Lean Manufacturing bukan sekedar teknik efisiensi, melainkan sistem manajemen operasional yang mengintegrasikan proses, manusia, dan nilai organisasi. Hal ini berarti Lean tidak bisa dilepaskan dari cara organisasi dipimpin dan dikelola. Contohnya, pada Toyota, penerapan Lean didasarkan pada filosofi kepemimpinan, bukan semata-mata pada penggunaan alat operasional. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional menjadi titik awal agar Lean dapat berjalan sebagai sistem yang utuh. Next, poin 2.2, kualitas sebagai fondasi budaya Lean. Kualitas merupakan prasyarat utama bagi stabilitas proses dalam sistem Lean. Tanpa kualitas yang stabil, upaya efisiensi justru berpotensi menimbulkan gangguan operasional. Pada contohnya melalui prinsip Jidoka, Toyota memberikan kewenangan kepada karyawan untuk menghentikan proses apabila terjadi masalah kualitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kualitas ditanamkan sebagai budaya kerja, bukan hanya sebagai target produksi. Lanjut ke 2.3, persediaan dan just in time. Just in time bukan sekedar strategi untuk mengurangi tingkat persediaan, melainkan konsekuensi dari proses yang stabil dan andal. Artinya, pengurangan persediaan baru dapat dilakukan ketika sistem produksi sudah siap. Contohnya, pada Toyota menerapkan JIT secara bertahap dengan kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan efisiensi operasional dan stabilitas sistem, maka keputusan terkait persediaan dipandang sebagai keputusan strategis, bukan sekedar teknis. Kita masuk ke poin 2.4, pemberdayaan SDM sebagai penggerak Kaizen. Lean tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan aktif sumber daya manusia, karena perbaikan berkelanjutan dijalankan langsung oleh karyawan yang terlibat dalam proses kerja sehari-hari. Makanya, tanpa keterlibatan aktif mereka atau keterlibatan aktif karyawan, itu Lean tidak dapat berjalan. Toyota memandang karyawan sebagai sumber pengetahuan utama. Artinya, karyawan tidak hanya dilihat sebagai pelaksana, tetapi sebagai pihak yang paling memahami kondisi nyata di lapangan. Nah, melalui kepemimpinan transformasional, karyawan didorong untuk terlibat dalam perbaikan berkelanjutan atau Kaizen. Budaya ini tumbuh karena adanya rasa aman psikologis dan kepercayaan dari pimpinan, yang dimana
Pemimpin atau kepemimpinan yang memberi kepercayaan dan rasa aman membuat karyawan berani menyampaikan masalah maupun usulan perbaikan. Oke, kita masuk ke poin terakhir dalam pembahasan 2.5, integrasi kualitas persediaan dan SDM. Kualitas persediaan dan sumber daya manusia tidak dapat dikelola secara terpisah. Ketiganya saling berkaitan nih dan saling mempengaruhi dalam sistem Lean. Kualitas yang stabil memungkinkan penerapan just in time, sementara JIT menuntut SDM yang kompeten dan berdaya. Disinilah nih, kepemimpinan transformasional berperan menyatukan ketiga elemen tersebut dalam satu sistem operasi Lean yang berkelanjutan. Sekarang kita sudah sampai ke penutup. Berdasarkan pembahasan dalam isai ini, kepemimpinan transformasional memiliki peran strategis dalam keberhasilan Lean Manufacturing sebagai sistem manajemen operasional yang terpadu. Artinya, Lean tidak dapat dipahami hanya sebagai perangkat alat efisiensi, tetapi sebagai sistem yang menyatukan kualitas, manajemen persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia melalui peran kepemimpinan. Pengalaman Toyota menunjukkan bahwa integrasi kualitas, persediaan, dan SDM hanya dapat berjalan efektif ketika pemimpin berperan sebagai agen perubahan yang membangun budaya kerja jangka panjang. Implikasinya, organisasi yang ingin mengadopsi Lean perlu memberi perhatian serius pada pengembangan kepemimpinan transformasional, khususnya di level manajer operasi, agar Lean dapat memberikan keunggulan operasional yang berkelanjutan. Oke, cukup. Sekian presentasi dari saya, pemaparan esai dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.